Berbicara soal hewan tercepat di dunia, apa yang langsung terlintas di benak kalian? Mayoritas orang mungkin akan memilih cheetah sebagai jawabannya. Memang tidak salah, cheetah merupakan satwa yang masih memegang rekor tertinggi untuk kategori hewan tercepat di darat. Namun tahukah kalian bahwa terdapat jenis hewan udara yang berkecepatan melebihi cheetah? Ya betul, alap-alap kawah namanya. Hewan satu ini memiliki kecepatan setara dengan mobil balap. Menarik bukan? Alap-alap juga sering disangka mirip dengan burung elang. Meskipun sama-sama berasal dari ordo Falconiformes, namun keduanya berbeda famili. Jika elang termasuk dalam famili Accipitridae, maka alap-alap kawah termasuk dalam famili Falconidae. Perbedaan lainnya dapat dilihat dari ukuran tubuhnya. Elang cenderung bertubuh lebih besar dibandingkan dengan alap-alap kawah. Oleh sebab itu, elang mampu memangsa hewan hingga berukuran besar seperti serigala. Sedangkan alap-alap hanya mampu memburu hewan-hewan dengan ukuran kecil. Penasaran dengan sosok hewan unik ini? Sebelum kita bahas lebih jauh, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tahu setiap ada video terbaru dari channel ini. Kerangka tubuh alap-alap kawah seperti sudah dirancang untuk dapat terbang cepat. Burung dengan nama ilmiah Falco peregrinus ini memiliki sayap dengan rentang mencapai 74-120 cm. Panjang tubuhnya berkisar antara 33-38 cm dengan varian berat mulai dari 330 gram hingga 1,5 kg. Berbekal otot dada yang kuat serta bulu yang ramping sehingga memudahkan tubuh alap-alap kawah terbang dengan bebas. Untuk menemukan mangsa, burung tercepat ini akan memantau keadaan sambil terbang di langit. Ketika sudah menemukan buruannya, hewan ini akan langsung menukik untuk menyerang mangsa dengan kecepatan mencapai 320 km per jam. Bahkan Universitas Belanda dan Universitas Oxford dengan menggunakan simulasi komputer 3 dimensi mencatatkan bahwa pada 2018 kecepatan alap-alap kawah mencapai 390 km per jam. Jika biasanya hewan datang ke sawah untuk memakan tanaman sawah dan membuat petani kesal, berbeda dengan alap-alap kawah yang hadir untuk membantu petani. Burung yang bernamakan Inggris Peregrine Falcon ini memfungsikan paruhnya yang pendek dan sedikit melengkung untuk mencabik tikus-tikus sawah. Lain daripada itu, alap-alap kawah juga senang memburu mangsa yang terbang dengan menabraknya menggunakan sayap terlipat dan cakar tajam. Contoh hewan yang menjadi santapannya yaitu seperti merpati, burung-burung pantai, burung hantu jalak, gagak, dan kelelawar. Ketika memasuki usia 1 hingga 3 tahun, pasangan betina dan jantan burung pemangsa ini siap untuk melakukan reproduksi. Dalam kasus alap-alap kawah, sang betina memiliki ukuran lebih besar 30% dari ukuran sang jantan. Musim kawin mereka terjadi pada bulan Februari hingga Maret untuk satwa yang berada di belahan bumi utara, dan Juli hingga Agustus untuk satwa yang berada di belahan bumi selatan. Sekali bertelur, burung ini dapat menetaskan 1 hingga 5 butir telur berwarna putih dengan tanda merah dan coklat. Telur tersebut nantinya akan dirami selama 29-33 hari di sarangnya. Tempat yang digunakan untuk bersarang biasanya akan digunakan kembali secara turun-temurun hingga berlangsung selama ratusan tahun. Dikutip dari National Geographic, di luar musim kawin, alap-alap kawah biasa melakukan perjalanan jauh atau berimigrasi sejauh puluhan ribu kilometer. Seperti contoh di Amerika Serikat, total perjalanan yang dapat dilakukan oleh burung dengan dominan bulu berwarna putih dan coklat gelap ini dalam setahun bisa mencapai 24.000 km. Disebutkan dalam daftar merah IUCN bahwa persebaran alap-alap kawah terus mengalami peningkatan secara global. Total dari populasi dewasa berkisar antara 100.000 sampai 499.999 individu. Menelisik balik kisah alap-alap kawah yang mengalami penurunan drastis di Amerika, burung ini sempat terancam punah pada tahun 1970-an akibat dari penggunaan DDT atau Dichorodiphyenyl trichlorotana dan pestisida. Namun setelah muncul larangan penggunaan DDT,
serta adanya program penangkaran yang digalakkan oleh pemerintah Amerika, yang kemudian berhasil terjadi peningkatan pada jumlah individu secara signifikan, yaitu sebanyak 127% dalam satu dekade di wilayah Amerika Utara. Di Indonesia sendiri, alap-alap kawah masuk ke dalam daftar burung yang dilindungi oleh pemerintah. Meskipun individunya masih dapat kita jumpai di banyak ruang terbuka seperti lahan pertanian, atap gedung perkotaan, jembatan, dan lain sebagainya. Namun bukan tidak, mungkin keberadaannya juga terancam. Dikarenakan, tren terhadap pemeliharaan burung pemangsa masih menjadi salah satu ancaman serius. Apabila aktivitas ini terus dilakukan tanpa ada upaya untuk melakukan pengembangbiakan. Selain itu, perubahan ekosistem serta tercemarnya habitat juga menjadi penyebab populasi satwa dilindungi tersebut mengalami penurunan. Untuk itu, mari kita terus menjaga dan melestarikan satwa liar di Indonesia, bahkan dunia.